Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita bisa memasuki tahun yang baru ini, tahun 2025. Tidak semua orang bisa memasuki tahun ini kecuali oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita tahu bahwa penyertaan Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kita harus berjalan lebih percaya lagi. Tambah hari tambah percaya, tambah hari tambah setia. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Manusia jasmani, tubuh kita semakin merosot, tapi manusia batin kita dibaharui setiap hari oleh firman Kristus. Kristus semakin besar, kita semakin kecil. Inilah yang kita raih dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, sehingga terang itu akan terpancar melalui kehidupan kita semua. Amin Bapak Saudaraku. Saya yakin dan percaya hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, firman Kristus, firman yang menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita akan baca di dalam Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan melihat kisah ini sangat penting sekali untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Orang Israel ditindas di Mesir. Kenapa mereka ditindas? Ayat yang ke-8, mari kita akan melihat. Firman Tuhan berkata, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kata tidak mengenal Yusuf ini perlu kita garis bawahi. Orang-orang Israel pada waktu tinggal di Mesir, mereka sangat berjaya ketika ada Yusuf. Namun ketika Yusuf sudah tidak ada, mereka sudah lupa. Jelas ayat ini, yaitu raja baru yang memerintah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak. Dan dikatakan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan, ya dikatakan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu pekerjaan mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir itu juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak-anak laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu dikatakan takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Sampai di sini dulu Bapak Saudaraku, kita perhatikan kenapa orang-orang Mesir mereka takut dengan perkembangannya orang-orang Israel. Karena memang mereka sangat besar dan tambah banyak. Di negeri asing di Mesir mereka bertambah kuat. Karena memang orang Israel, ya orang-orang Ibrani lah orang-orang pilihan Tuhan dan bangsa yang memang diberkati oleh Tuhan. Ya, walaupun jika hari ini kita melihat orang-orang Israel juga masih banyak mereka yang membencinya. Namun kita tidak membahas itu Bapak Saudaraku. Kita akan membahas dua tokoh, yaitu bidan Sifra dan Pua. Kita tahu bahwa Sifra dan Pua ini dia bekerja sebagai seorang yang membantu orang-orang yang bersalin. Dan kita lihat background mereka, latar belakang mereka, ya ternyata mereka bukan orang Ibrani. Ya, Sifra itu keturunan orang-orang Mesir dan Pua ini adalah orang Kanaan. Jika kita melihat dari background mereka, orang-orang yang mungkin bukan orang Israel, namun dikatakan ayat 17, bidan-bidan itu takut akan Allah. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan ketika kita belajar dari dua tokoh bidan ini,
Ya, walaupun mereka bukan orang Israel, namun mereka memiliki hati, ya, roh takut akan Tuhan. Di tahun yang baru ini, kita rindu semakin hari roh takut akan Tuhan itu kuat dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga ketika Sifra dan Pua melakukan semua itu, walaupun nyawa taruhannya, karena apa? Yang memerintahkan Raja Mesir, Bapak Saudaraku. Jika kita lihat di sini. Dan bahkan ketika mereka melihat kenyataan bahwa orang-orang Ibrani, mereka bisa bersalin sendiri sebelum bidan datang. Mereka harus menjawab apa ketika Firaun datang, Raja Mesir datang? Mereka bisa ketakutan, dan saya yakin ketakutan. Namun Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Ya, ayat yang ke-19 dikatakan. Ayat yang ke-18 dikatakan, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Ayat 19, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Perhatikan, perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Ya, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ini saya yakin hikmat dari Tuhan ketika bidan-bidan ini ya ditanya oleh Raja Mesir. Saya yakin mereka juga ketakutan. Namun karena mereka takut akan Tuhan, Tuhan memelihara, menjaga mereka tetap selamat, Bapak Saudara. Di sini di kisahnya tidak ditulis mereka dihukum atau dibunuh. Namun ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Jadi oleh karena bidan-bidan ini, Bapak Saudaraku, orang-orang Israel tetap ada, terpelihara. Ya, bahkan dikatakan ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Bahkan Tuhan pun memberkati bidan-bidan ini. Mereka bisa berkeluarga, berumah tangga. Mungkin karena beberapa hal, banyak hal mereka tidak bisa berkeluarga atau berumah tangga. Kita tidak tahu alasannya. Namun Tuhan memberkati mereka. Dan yang terlebih daripada itu, Bapak Saudaraku, kita melihat sejarah. Oleh karena mereka, maka Musa yang diutus sebagai nabi Tuhan yang luar biasa itu ada. Ya, oleh karena mereka, bidan-bidan ini, Bapak Saudaraku, kita melihat Musa bisa tampil. Jadi Bapak Saudaraku, dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus belajar lebih lagi semakin takut akan Tuhan. Bukan takut apa, Bapak Saudaraku, kita semakin menghormati Tuhan, mempercayakan Dia sebagai otoritas dalam hidup kita, yang memegang kendali dalam hidup kita. Di ayat 17 jelas dikatakan, ya, disebutkan bahwa mereka adalah bidan-bidan yang takut akan Allah, dan mereka menjadi alat bagi Allah, ya, untuk meloloskan Musa yang kelak akan dipakai untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Dari peristiwa ini kita bisa belajar. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, jika kita dibiarkan hidup oleh Allah hingga saat ini, berarti ada peran penting yang kita harus lakukan. Jika tahun ini Tuhan berikan kita kesempatan, berarti ada peran penting yang harus kita kerjakan. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah mungkin kesulitan, kita tidak tahu tahun ini kesulitan apa yang akan kita hadapi. Namun peran penting kita harus kita tangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita di tahun ini. Amin, Bapak Saudaraku. Sekecil apapun, jika Tuhan berikan kita kesempatan untuk melakukan perkara yang kecil, mungkin di mata orang kita berbuat sesuatu yang nampaknya biasa saja, tapi jika disertai oleh takut akan Tuhan, maka itu akan berdampak luar biasa. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, mau tidak mau kita tetap harus terjun dalam
panggung dunia. Ya, orang bilang dunia ini panggung sandiwara. Namun kita, kenyataan kita masih tinggal di dunia. Mau tidak mau kita harus tetap tampil, Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan, yaitu sekecil apapun bagian kita, mari kita lakukan dengan sukacita, dengan takut akan Tuhan, maka akan berdampak luar biasa. Amin, Bapak Saudaraku. Mungkin kita bukan peran utama, namun kita adalah bagian dari rancangan Allah yang besar. Mungkin dalam kehidupan, pelayanan, pekerjaan, aktivitas kita mungkin nampaknya biasa saja, orang menganggap sepele. Tapi jika itu kita lakukan dengan takut akan Tuhan, saya percaya, kita semua yakin Tuhan akan menjadikan hal yang besar. Jadi jangan berkecil hati jika sampai tahun ini mungkin hidup kita biasa. Mungkin kita tidak harus terkenal, tapi jika kita dikenal oleh Tuhan itu jauh lebih baik. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di tahun ini mari kita ambil bagian-bagian yang mungkin bagi orang itu kecil, namun kita kerjakan dengan takut akan Tuhan. Yang membuat besar itu kasih karunia Tuhan. Bagian kita adalah setia. Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Hari ini kita belajar dari dua tokoh, Sifra dan Puah. Biarlah melalui kedua tokoh ini kita bisa belajar takut akan Tuhan yang utama. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, bahkan memberkati kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Saudaraku, apapun profesinya, jika kita sebagai seorang pedagang, kita lakukan dengan jujur. Ya, mungkin untungnya tidak besar, tetapi cukup. Amin. Ya, jika kita sebagai seorang pegawai biasa, PNS, kita bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Poin yang kedua, Bapak Saudaraku, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan sebagai pembela, Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita akan memelihara hidup kita. Seperti Sifra dan Puah, mereka diberkati sehingga mereka bisa berkeluarga, berumah tangga, tentunya dengan sukacita. Apa yang mereka rindukan dan mereka harapkan, Tuhan berkati mereka. Ya, jika kita sebagai seorang pedagang, lakukanlah semaksimal mungkin ya. Apa yang Tuhan berikan, mungkin hari ini tidak banyak tapi cukup. Lakukanlah dengan maksimal. Sebagai seorang karyawan, mungkin sebagai buruh, atau sebagai guru, atau sebagai pegawai negeri, apapun Bapak Saudaraku, ya, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Maksimalkan. Kita menolong orang-orang yang kecil, walaupun kita juga sama-sama merasa mungkin aku ini orang kecil, ya, tapi jika kita berbuat sesuatu yang besar, itu akan berdampak luar biasa, Bapak Saudara. Jika kita digerakkan untuk menolong orang lain, memberi rupiah kita berikan dengan sukacita. Orang yang menerima itu akan merasa bersyukur sekali. Ya, mungkin jumlahnya tidak banyak, kita bisa menolong mereka, tapi mereka bisa merasakan sukacita, bahagia. Sehingga banyak di media sosial ya, orang-orang yang duitnya banyak membagikan. Ketika saya melihat, ya kadang bisa nangis sendiri melihat kisah-kisah seperti ini, menolong orang-orang yang tidak mampu, dan yang diberikan bisa menangis bersyukur. Ya, memang berbahagia memberi daripada menerima, itu firman Tuhan katakan. Mari kita belajar memberi apa yang Tuhan percayakan. Mungkin kita tidak memberi besar, tapi kita memberikan hidup kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Apa yang kita kerjakan membawa dampak, nama Tuhan dimuliakan. Seperti Sifra dan Puah, dia hanya memiliki satu roh takut akan Tuhan. Tuhan bisa pakai mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka, dan timbullah Musa, tokoh yang luar biasa. Karena mereka, Musa bisa diselamatkan. Mari, jika Tuhan izinkan kita memasuki tahun ini,
kita diminta untuk bisa mengambil peranan. Dua hal, takut akan Tuhan dan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Dan hidup kita akan menjadi berkat di tahun ini. Amin Bapak Saudaraku, tetap percaya, tetap setia. Apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan maksimal. Maka Tuhan akan memberkati. Amin. Melalui peristiwa ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa belajar dari dua tokoh Shifra dan Puah ini. Yang pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan di tahun ini kita mau tidak mau mengambil peranan. Tuhan izinkan kita bisa memasuki tahun ini, berarti kita harus mengambil peranan. Sehingga di tahun ini jika Tuhan berikan kita kesempatan, berarti kita memiliki peranan untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan, mengingatkan untuk kami menjadi orang-orang yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kesempatan mengambil bagian dalam karya Tuhan yang besar. Sekecil apapun Tuhan dalam rancangan-Mu yang besar, jika kami ada di dalam bagian itu, kami merasa luar biasa. Kami merasa bangga. Sekecil apapun yang kami lakukan, jika kami adalah bagian dari yang terkecil karya Tuhan yang besar, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah mendengarkan. Bila di tahun ini kami melakukannya dengan sukacita, sekecil apapun seperti untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah sepanjang hari ini. Kekuatan dan kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan dinyatakan sepanjang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku